wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, dulu kita perlu tahu bahwasanya bangsa Arab adalah orang-orang yang tak terpandang. Mereka adalah orang-orang yang dipandang rendah oleh bangsa besar, bangsa Romawi dan juga bangsa Persia. Ketika itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan ketika jayanya Islam, beliau mengatakan kunna adzalla qaumin, dulu kita adalah kaum yang paling tertindas, kaum yang paling hina dan dianggap rendah oleh orang lain. Fa'azanallahu bil Islam. Ketika Islam datang untuk kita, lantas Islam menjadikan kita ini jaya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini jaya sebabnya lantas agama Islam. Apa kata beliau? Wa mahma bitaghaina al-izzata bidunihi adzallana Allah. Seandainya kita mencari keperkasaan, kejayaan dengan selain cara Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan kita semua. Na'am sahih ayyuhal ikhwatul kiram. Kita lihat fakta saat ini yang ada. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjayakan negara-negara Islam. Kita anggaplah Timur Tengahnya. Mereka semua hampir rata-rata negara terkaya yang ada saat ini. Kita ambillah negara Qatarnya, kita ambillah negara Emiratnya, kita ambillah negara Bahrainnya, kita ambil bahkan negara jiran kita sendiri, Brunei Darussalamnya, Malaysianya. Mereka adalah negara-negara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan jaya ketika mereka berpegang teguh dengan agama Islam. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu jangan sampai kita ini mencari kejayaan dengan cara selain agama Islam. Ada beberapa orang di zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu mencari kejayaan selain dengan cara Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayabtaghuna al-'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mau mencari kejayaan, mau mencari kehormatan diri dengan dari jalan orang-orang Romawi dan Persia? Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Kejayaan, kehormatan diri kita ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sampai kita ini melampaui batas dari koridor yang telah Allah bataskan untuk kita. Jangan kita lampaui garis yang telah Allah gariskan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd." Wahai orang-orang yang beriman, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibn Mas'ud, kalau Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'i sam'ak, pasang telinga kita. Ini kata Ibn Mas'ud. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani awliya sebagai kekasih kalian. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Karena mereka adalah kekasih sama mereka sendiri. Lihatlah kasusnya saat ini kaum muslimin, bagaimana ditindas, bagaimana dihinakan, bagaimana darah mereka ditumpaskan dengan mudahnya. Lihatlah di Gaza, lihatlah di Rafahnya, lihatlah di Filistin secara umumnya. Bagaimana Yahudi merendahkan umat Islam, bagaimana orang-orang Nasrani merendahkan umat Islam. Mereka saling bersekutu untuk menindas umat Islam. Ba'duhum awliya'u ba'd. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang dari umat Islam mencintai orang-orang non-muslim, fa innahu minhum, maka mereka bagian dari orang-orang tersebut. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah nasihat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu Hudzaifah bagaimana keutamaannya di sisi Nabi kita Muhammad SAW, sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang kunci rahasia Nabi SAW. Apa yang dirahasiakan oleh Nabi kita Muhammad SAW diketahui oleh Hudzaifah. Saking Hudzaifah amanah dan memiliki keutamaan di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Apa nasihat beliau? Beliau mengatakan, liyattaqi ahadukum, hati-hati kalian, jangan sampai kalian menjadi apa? An yakuna yahudiyan wala nasraniyan wa huwa la yash'ur. Hati-hati kalian ketika menjadi orang Yahudi dan juga orang Nasrani dalam kondisi dia tidak sadar sama sekali.
Dengan cara apa itu? Fa innallaha azza wa jalla qal, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai kaum muslimin, barang siapa dari kalian yang mencintai orang-orang non muslim, fa innahu minhum, maka kalian itu adalah golongan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, cukup bagi kita mencintai orang tua kita, cukup bagi kita mencintai tetangga kita. Naam, kita mencintai sesama muslim, cintai kiai-kiai kita, cintai ustaz-ustaz kita, cintai ulama-ulama kita, cintai masyayikh-masyayikh kita. Kita mencintai seseorang karena Allah, dan kita membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayyuhal ikhwatul kiram, apa perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna awthaqa ural iman, tali iman yang paling kuat, an tuhibba fillah wa tubghadha fillah. Engkau cinta seseorang karena Allah, dan engkau membenci seseorang karena Allah. Lihatlah ayyuhal ikhwatul kiram, bagaimana kristenisasi terjadi saat ini. Sudah mulai banyak sekali. Dulu Indonesia adalah negara mayoritas muslim paling banyak, saat ini dikalahkan oleh orang-orang Pakistan. Kenapa? Saking banyaknya mereka ini menyusupi kaum muslimin. Mereka kasih hadiah-hadiah untuk umat Islam dengan syarat harus murtad. Dan ini kita sampai melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ketika kita masuk ke pelosok-pelosok sana, ke desa-desa sana, ke kampung-kampung sana, kita mengabdi, kita lihat kasus itu ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sampai kita ini melewati koridor batasan yang telah Allah bataskan untuk kita, garis yang telah Allah gariskan untuk kita. Maka dari itu lihatlah apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kita enggak akan mencintai orang-orang yang membenci Allah, orang-orang yang menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuhadduna man hadallaha wa rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak akan jumpai seseorang, sebuah kaum yang mana mereka ini beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, dalam kondisi dia ini yuhadduna man hadallaha wa rasulah, dalam kondisi dia ini mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul kiram, patokan orang Yahudi, patokan orang Nasrani cuma satu, mereka enggak ridho sampai kita masuk agama mereka. Ini telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Apa firman Allah? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi, tidak akan ridho orang-orang Nasrani sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Sampai kita ditindas, sampai kita dihinakan, sampai kita dimaki, kita harus murtad dari agama Islam. Itu keinginan mereka ayyuhal ikhwatul kiram. Lihatlah bangsa-bangsa Filistin, mereka itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk murtad, mereka kuat imannya, diambil hartanya, diambil kehormatan dirinya, ditumpaskan darahnya, mereka akan terus mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu bahwasanya yang namanya kita berakidah muslim, berkeyakinan sebagai keyakinan Islam, kita harus tahu batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita harus hidup ta'ayush, kita harus hidup toleransi. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus toleransi sesama agama, umat beragama. Harus hidup bersama antara manusiawi dengan manusiawi. Kita ini memiliki perasaan manusiawi. Kita ini manusia, orang itu manusia. Kita ini adalah hidup makhluk sosial, makhluk hidup sosial. Kita harus hidup bersama. Naam, toleransi iya, tapi bukan kolaborasi, bukan ikut-ikutan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintahkan kolaborasi. Yang Allah perintahkan adalah toleransi. Lihatlah dulu kenapa surat Al-Kafirun turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka ucapkan? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ta'bud alihatana sanatan wa na'bud ilahaka sanatan. Wahai Muhammad,
sini engkau sembah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Niscaya besok kami akan sembah Tuhan engkau selama setahun. Kita kolaborasi. Apa yang ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan? Surat Al-Kafirun. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Engkau beribadah sesuai dengan keyakinan engkau, dan saya beribadah sesuai dengan keyakinan saya. Itulah toleransi. Ketika mereka datang untuk kita di negara kita, hormati. Cukup hormati. Biarkan mereka beribadah tanpa kita mengikuti mereka, tanpa kita merendahkan diri kita di hadapan mereka. Biarkan kita ini terhormat. Biarkan mereka juga sebagai tamu, kita hormati mereka sebagai tamu. Jangan sampai mengganggu. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lucu betul ketika seseorang muslim mengatakan toleransi harus kolaborasi. Bukan. Toleransi itu biarkan mereka. Jangan sampai kita memakai atribut sebagaimana atribut mereka, dan mereka pula tidak perlu memakai atribut sebagai atribut kita. Tidak perlu mereka memakai peci, tidak perlu mereka memakai jubah. Sudah biasa saja. Lakum dinukum waliyadin. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sampai kita zalimi mereka. Mereka lah tamu. Disebutkan dalam sebuah hadis, man zalama muahada, barang siapa yang menzalimi seorang kafir muahad, yang ada perjanjian untuk tidak saling berperang, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Aku yang akan menggugat dia. Kita selaku muslim enggak boleh menzalim orang kafir. Atau dia Nasrani, wala dia Yahudi, wala dia ini Konghucu, wala dia ini Buddha, wala dia ini Hindu, enggak boleh kita zalimi mereka selama mereka enggak menzalimi kita. Itu perintah kaum muslimin, itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Kita harus hidup ta'ayus. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah. Di saat itu orang-orang penduduk Madinah adalah orang-orang Yahudi. Hidup bersama, hidup ta'ayus. Tapi orang-orang Yahudi di Madinah tidak ada menyerang Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak menyerang orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka hidup ta'ayus. Dan begitulah kita sesama umat beragama. Harus toleransi, tapi jangan sekali-kali kolaborasi. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, dalam kasus ini akidah al-wala wal bara harus ditegakkan dalam hati setiap muslim. Kita mencintai apa yang Allah cintai, dan kita membenci apa yang Allah benci. Dan kita harus menghormati orang lain, kita harus menjamu orang lain. Itu adalah akidah umat Islam, tanpa merendahkan agama kita sendiri, tanpa merendahkan kehormatan diri kita sendiri. Ayyuhal ikhwatul kiram, hari Jumat ini adalah hari yang kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk agama Islam, yang telah berjuang untuk hidup kita sendiri, yang telah berjuang untuk hidup bapak kita sendiri. Dan itu tidak ada artinya ketika kita mencia-ciakan jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah di hari Jumat ini kita berterima kasih untuk beliau, dan kita kirimkan salawat untuk beliau, dan juga taslim salam untuk beliau, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya telah bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallimu taslima, dan berucapkanlah salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.